Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah akan membahas materi perihal pembangunan syariah nih. Cus, kita lihat. Ada yang tahu kita mau bahas materi apa? Check it out guys. Materi pembahasan kita kali ini yaitu kira-kira apa sih di pikiran kalian kalau ada grafik seperti itu? Kira-kira apa ya? Kita akan membahas perihal materi pembangunan ekonomi Islam melalui investasi dan keuangan Islami. Terus apa aja sih pokok pembahasan materi kita kali ini? Pokok pembahasan terkait materi kita kali ini yaitu yang pertama ada konsep investasi dalam Islam, hubungan antara instrumen investasi syariah dengan perbankan syariah, dan yang terakhir adalah instrumen investasi syariah secara makro. Mari kita simak selanjutnya ya. Stay tune guys. Untuk pembahasan, pertama kita akan bahas mengenai konsep investasi dalam Islam. Investasi secara etimologi dari bahasa Inggris yaitu adalah invest yang artinya menanam dan bahasa Arab yang berasal dari kata istasmaro yang artinya membuahkan. Dalam Islam, investasi disebut juga penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Dasar hukum investasi dalam Islam terdapat pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Dan menurut fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000 disebutkan, pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip ekonomi Islam dalam investasi. Yang pertama yaitu adalah tidak mencari rejeki pada hal haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya. Yang kedua yaitu adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian dan kemakmuran. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Dan yang terakhir adalah tidak ada unsur riba, maisir, dan woror. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akad-akad dalam investasi syariah. Yang pertama yaitu adalah akad musyarakah. Akad musyarakah yaitu adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal, baik dalam bentuk uang maupun aset lainnya. Yang kedua yaitu adalah akad mudharabah, yaitu perjanjian atau kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pengelola, di mana pihak pemilik modal ini memberikan modalnya kepada pengelola untuk dilakukan dalam suatu usaha. Yang ketiga yaitu adalah ijaroh atau sewa, di mana pemberi sewa memberikan jasanya kepada penyewa untuk memindahkan hak guna berupa manfaat atas suatu objek ijaroh. Dan yang terakhir yaitu adalah kafalah. Kafalah adalah perjanjian antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Selanjutnya kita akan bahas mengenai screening syariah. Secara umum, dalam mengidentifikasi kategori saham syariah, setidaknya harus melalui dua proses, yaitu proses penyaringan dan proses pembersihan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kedua adalah emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria kegiatan usaha perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kedua adalah kriteria rasio keuangan, di mana rasio antara total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%, serta rasio total pendapatan dengan rasio total pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10%. Tentang hubungan antara perkembangan instrumen investasi syariah dan perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi Islam.
Ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, di mana sektor keuangan di dalamnya pasar modal menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Penelitian Mutia pada tahun 2016 membuktikan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan jumlah aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan bank syariah terus mengalami peningkatan. Sehingga hal ini dapat mendorong hubungan antara sektor keuangan syariah dengan sektor real. Nah, berikutnya kita akan bahas apa saja sih instrumen investasi syariah secara makro. Pertama ada sukuk. Menurut Fatwa MUI nomor 32 tahun 2002, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, di mana emiten wajib untuk membayar pendapatannya kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, dan mengembalikan kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pertama ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Sukuk retail merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemenkyu dan dijual pada WNI. Begitupun dengan sukuk tabungan yang merupakan SBSN, bagian dari tabungan investasi perseorangan WNI yang ditaruhkan dalam mata uang rupiah melalui agen penjual yang diterbitkan tanpa wakaf. Peran sukuk sebagai instrumen pembangunan ekonomi pertama, diversifikasi sumber pembiayaan APBN. Kemudian mempercepat akselerasi pembangunan proyek infrastruktur, meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional, kemudian mengembangkan pasar keuangan syariah, lalu meningkatkan transparansi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, serta meningkatkan pelayanan publik. Instrumen yang kedua yaitu saham syariah. Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Peranan saham syariah dalam peningkatan investasi di Indonesia pertama adalah dalam mekanisme saham syariah terhadap proses screening untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip-prinsip. Menurut peneliti dari International Islamic University Malaysia bahwa pasar modal sangat penting dalam menggerak perekonomian suatu negara. Maka metode screening ini menjadi elemen penting dalam melakukan pengawasan terhadap emiten di pasar modal. Dengan begitu, maka akan muncul investor yang bertanggung jawab dalam investasi, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas di sektor real dan dapat berkontribusi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah reksadana syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana syariah sendiri sudah tentu pengelolaan dan kebijakannya mengacu pada syariat Islam. Peranan syariah dalam perintilan investasi Indonesia yaitu reksadana menjadi wadah yang dapat digunakan oleh pemodal yang memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Dan pengelolaannya sudah tentu berpedoman pada nilai syariah. Serta sarana investasi ini juga menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengakses fasilitas kredit eksternal akibat profil risiko yang tinggi dan dapat menghimpun dana dari masyarakat. Nah, ada quotes dari Warren Buffett tentang investasi yaitu never depend on single income, make investment to create a second source. Nah, artinya bahwa dalam rangka meningkatkan inklusivitas keuangan syariah diperlukan untuk kita menumbuhkan semangat dalam berinvestasi khususnya pada instrumen investasi syariah. Nah, itulah pemaparan dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan melihat video kita. Sekian dari kami. Thank you very much guys. Thank you.